Hai semuanya, hari ini aku mau bikin strawberry cheese macaron, cemilan dari Perancis yang super enak. Kali ini aku menggunakan French method dalam pembuatan macaron ini. Yuk kita simak sama-sama. Pertama aku akan olesi bowlku menggunakan lemon, ini optional aja, tapi ini aku selalu lakukan saat aku membuat macaron. Untuk memastikan bahwa mixing bowl kita benar-benar bersih dari minyak ataupun lemak. Karena seperti yang kita tahu, putih telur dia nggak akan ngembang dengan baik kalau ada protein ataupun lemak dan minyak yang lengket di mixing bowlnya. Jadi aku saranin buat kalian untuk lakuin juga ya, supaya nggak gagal. Kemudian kita masukkan putih telur dan juga gula pasir. Kita mixer keduanya hingga teksturnya stiff peak. Jadi untuk French macaron, stiff peak itu penting banget ya. Jadi pastikan adonan telur kalian itu stiff peak stage. Jadi nanti saat kalian selesai mixer, bentuk putih telurnya itu akan bentuknya meruncing ke atas, tapi benar-benar meruncing keras ya, jadi dia nggak melengkung. Nah, kira-kira seperti ini yang kita cari. Kemudian di sini kita akan masukkan dry ingredients. Di sini aku pakai tepung terigu, tapi kalau kalian mau pakai tepung almond boleh banget. Tepung terigu dan menggunakan gula halus. Ini nama prosesnya adalah macaronage. Di sini real time ya, aku nggak edit karena ini benar-benar stage yang penting banget dalam penggunaan macaron. Jadi aku saranin kalian untuk simak baik-baik gimana cara aku folding dan macaronage dari adonan macaron ini. Jadi kita folding dulu kayak gini. Kita akan buang sedikit udara yang ada dalam macaron. Nah, di fold seperti ini, kemudian kita akan pipihkan dia di permukaan mixing bowlnya kayak gini. Kita lakukan hingga kita mendapatkan tekstur yang kita inginkan, yaitu ribbon stage. Ini adonan makaronnya masih terlalu thick ya, jadi kita akan lakukan proses macaronage hingga teksturnya ribbon stage. Sesekali kita bisa cek adonannya ya, konsistensinya. Kita coba cek pertama, di sini adonannya masih terlalu thick, jadi kita akan lakukan lagi proses macaronage. Jadi macaronage ini sangat penting banget nanti untuk hasil akhir dari macaron kalian. Kalau kalian under mixing adonan macaronnya, permukaan macaron kalian nggak akan mulus. Dan juga kalau kalian over mixing, macaronnya itu nggak akan ngembang atau nggak akan berkaki, karena kita membuang terlalu banyak udara di dalam adonan makaronnya. Dan pembuatan makaron ini juga berhubungan dengan humidity di area kalian ya. Jadi aku saranin kalau bikin makaron ini di hari yang cerah. Kalau kalian bikin di hari yang hujan ataupun mendung, humidity-nya sangat tinggi, biasanya makaron kalian nggak akan kering nantinya, dan nggak akan ngembang juga, nggak akan berkaki. Jadi sedikit tricky ya dalam pembuatan makaron ini. Dan juga cara kalian folding kayak gini, cara kalian macaronage itu juga berpengaruh dengan hasil makaron nanti. Kita lakukan sedikit lagi macaronage-nya. Nah, kalau teksturnya udah seperti ini ribbon stage, jadi kalian angkat. Nanti kalau dalam hitungan 10-15 detik jejaknya itu sudah menjadi satu dengan adonan yang lainnya, berarti adonan makaron kalian udah siap untuk di piping. Di sini aku bagi jadi dua ya, karena aku mau bikin dual tone macaron warna pink dan juga warna putih.
Di bowl yang satu ini aku akan tambahkan pewarna makanan warna pink. Aku saranin sebenarnya untuk pakai pewarna makanan yang bentuknya gel, karena kalau misalnya bentuknya liquid itu kadang-kadang bisa berpengaruh pada adonan makaron kalian. Nah, kita campur hingga rata. Ini campurnya sebentar aja karena supaya adonannya dia nggak terlalu encer ataupun nggak terlalu runny. Kita masukkan ke dalam piping bag. Kalau keduanya udah selesai, kita sediain satu piping bag lagi. Di piping bag yang ketiga ini kita masukin kedua adonan makaron ya. Nah, kita masukin kayak gini aja, jadi keduanya itu sejajar supaya nanti saat di split keluarnya itu juga sama-sama banyak. Nah, kalau udah seimbang kayak gini, kita gunting bagian ujungnya, kemudian siap untuk di piping. Cara pipingnya juga seperti ini, kita letakkan vertikal adonan makaronnya di atas cetakan, kemudian kita akhiri dengan gerakan melingkar ya, atau slow motion. Kemudian kita akan buang air bubble yang ada di dalam makaron menggunakan tusuk sate seperti ini. Kita lanjutkan hingga adonan habis. Setelah itu kita akan diamkan adonan di suhu ruangan kira-kira selama 20-40 menit hingga makaronnya itu develop skin kayak gini. Jadi akan ada kulit yang kering di atasnya dan siap untuk dipanggang. Kita panggang di suhu 145 derajat Celcius selama 12-15 menit. Kemudian kita akan bikin untuk isinya. Di sini ada cream cheese dan juga mentega. Kita aduk hingga rata dan kita masukkan icing sugar ataupun kalian bisa pakai gula halus. Aku tambahin di sini juga sedikit susu kental manis. Setelah itu kita masukkan ke dalam plastik segitiga. Nah, ini hasilnya setelah dipanggang ya. Makaronnya harus berkaki seperti ini. Dan saat kalian melepaskan makaron dari silpat ataupun baking paper, itu harus dalam keadaan dingin ya, supaya bawahnya mulus. Di sini aku ada satu contoh makaron yang over mix dan juga tanpa melalui proses resting. Jadi atasnya itu kasar, nggak mulus, dan juga dia nggak berkaki ya. Kemudian kita isi menggunakan fillingnya, kita masukkan cream cheese. Kita lakukan ke semua makaron hingga habis. Kalau semuanya udah selesai, kita akan masukkan selai stroberi di bagian tengah makaronnya. Kemudian kita akan tutup menggunakan satu makaron yang lain. Untuk base servingnya, kita akan masukkan makaron ke dalam kulkas selama 24-48 jam sebelum penyajian ya. Menurut aku ini pas banget untuk rasanya, jadi nggak over sweet kayak makaron pada umumnya. Ada sedikit rasa asam dari selai stroberi dan juga sedikit salty dari cream cheese-nya. Jadi udah pasti nggak enak. Penting dalam penggunaan makaron adalah teknik kalian harus benar. Pasti makaronnya anti gagal. Selamat mencoba ya. Thank you for watching.